Menurutku salah satu skill yang wajib dikuasai semua orang adalah skill untuk mengelola keuangan. Karena itu tidak diajari sekolah, padahal itu adalah hal yang sangat penting. Dan video kali ini adalah video yang tepat untuk kamu yang mencari referensi bacaan, memulai mempelajari topik tentang personal finance. Jadi kita langsung mulai aja videonya. Halo semuanya, selamat datang di catatan belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan pada video kali ini, ya seperti yang aku bilang di awal, aku mau ngerekomendasiin 3 buku buat kamu yang mau memulai belajar soal topik personal finance. Jadi kita langsung masuk aja ke yang pertama. Yang pertama, itu buku berjudul The Richest Man in Babylon. Ini tuh buku yang sangat nyaman untuk dibaca karena bentuknya cerita. Jadi ada satu tokoh yang memang mendengar tips-tips dan nasihat-nasihat dari orang kaya lain, terus dia praktekkan, dan itu berhasil membuat dia bisa mengumpulkan kekayaan-kekayaannya. Karena ini berlatar zaman dulu ya, zaman Babilonia, itu tuh ada analogi di mana ketika kamu punya 10 keping koin emas, sisakan 1 keping itu buat kamu, dan itu harus disisakan di awal. Jadi ini salah satu prinsip yang aku pakai sampai sekarang, pay yourself first. Jadi ketika dapat uang, pastikan untuk menyisihkan dulu untuk kamu, untuk masa depan kamu. Karena ya nanti semakin tua, tenaga kita itu semakin berkurang, dan untuk mengkompensasi kelemahan kita di masa depan, ya kita menyisihkan apa yang bisa kita hasilkan di masa sekarang. Itu baru salah satu prinsip, dan buku ini tuh ya itu, tadi sempat aku mention, ini sangat nyaman untuk dibaca karena memang bentuknya cerita. Jadi ya, buat kamu yang mau belajar personal finance, aku sangat rekomendasikan buku ini. Buku yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Mungkin bagi beberapa orang buku ini jelek dan sangat tidak relevan, tapi buat aku pribadi, buku ini adalah gerbang awal aku belajar tentang personal finance. Waktu itu aku pinjam ke adik kelas, dan ini salah satu buku yang aku sangat excited buat baca sampai akhir. Pokoknya aku pinjam buku ini tuh di fase dimana aku masih membangun kebiasaan membaca aku, dan buku ini salah satu trigger yang kayak pas aku baca, menarik banget, dan selesai. Dari buku yang ini, aku beli bukunya Robert Kiyosaki yang lain. Cuman aku sangat merekomendasikan buku ini. Kenapa? Karena ada seenggaknya 2 hal yang benar-benar aku ingat dari buku ini. Pertama itu adalah ketika Robert Kiyosaki sejak kecil itu bekerja di ayah kaya, yang mana ayah kaya ini adalah temannya Robert Kiyosaki. Jadi dia main ke rumah temannya dan dipekerjakan oleh ayahnya. Tapi dia diupah sangat rendah. Kemudian di satu momen dia protes, kemudian si ayah kaya tahu bahwa Robert Kiyosaki akan protes soal upahnya. Dan ketika Robert Kiyosaki protes ke ayah kaya ini, dia bilang, ya aku tahu kamu akan protes, sehingga mulai besok kamu tidak akan aku bayar. Dan di situ kayak, bayangin nih kamu kerja di gaji sangat rendah, upah di bawah UMR, jauh di bawah UMR, kemudian pas protes, bukannya malah dinaikin, tapi malah nggak dikasih gaji sama sekali. Mungkin terkesannya kayak jahat dan kejam, cuman pelajarannya itu jujur nempel banget di aku. Ayah kaya ternyata sengaja untuk menggaji Robert kecil itu dengan... Robert kecil maksudnya karena memang waktu itu masih sekolah dasar. Jadi Robert digaji kecil sejak kecil, jadi gaji kecil ini sengaja. Dan setelah protes malah nggak dikasih gaji sama sekali, tujuannya adalah ada kan kita kenal konsep the power of kepepet. Kalau kita dalam kondisi kepepet, maka kita akan lebih gampang untuk melihat opportunity. Sebetulnya poin yang ingin disampaikan adalah itu. Karena apa? Karena setelah Robert nggak digaji sama sekali, dia itu kan bantu kerja di toko buku, dan ternyata di toko buku ada momen di mana buku-buku yang udah terlalu lama itu dibuang atau diganti gitu. Dan akhirnya Robert melihat itu sebagai peluang. Dia bawa buku-buku itu ke basement dia kalau nggak salah. Dan akhirnya dia sewakan buku-buku itu. Tapi ada kesepakatan juga sama toko buku. Kamu nggak boleh menjual ini ke anak-anak lain karena itu ilegal lah, semacam itu. Cuman dari situ malah Robert sewakan, dan itu tidak ilegal, disah-sahkan aja gitu. Tapi prinsipnya tadi itu, emang si ayah kaya ini sengaja tidak menggaji Robert kecil, agar dia bisa lebih lihai melihat peluang yang ada di sekitar dia. Karena itu memang tidak lama dari
pas dia dilepas gajinya, dia bisa melihat peluang itu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah soal cash flow, bagaimana perbedaan orang miskin dan orang kaya. Diceritakan di situ bahwa orang miskin itu ya dapat pemasukan, ya udah langsung keluar. Orang rata-rata dia dapat pemasukan, dibelikan liabilitasnya menyedot pemasukan dia, dan akhirnya nggak punya sisa untuk mengembangkan aset. Sedangkan orang kaya itu fokus ke aset. Dan itu seenggaknya 2 poin yang masih sangat nempel di aku dari buku Robert Kiyosaki. Tentu beberapa hal kayak misalkan soal dia yang flipping atau jual beli properti, entah memang nggak relevan atau aku nggak tertarik untuk belajar soal itu. Cuman 2 poin tadi sangat nempel di aku, dan aku masih sangat merekomendasikan itu untuk kamu yang memang ingin belajar soal personal finance. Kita langsung masuk ke buku yang ketiga, yaitu The Psychology of Money. Ini juga buku yang sangat bagus untuk kamu baca. Ya, 3 buku ini sangat aku rekomendasikan lah pokoknya. Itu kumpulan tulisan-tulisan juga, jadi bukan kayak novel atau apa. Kalau nggak salah ada sekitar 20-an tulisan yang memang menceritakan banyak hal tentang personal finance. Salah satunya kayak misalkan, kalau Warren Buffett memulai investasinya lebih terlambat, maka kekayaannya tidak akan seperti sekarang. Intinya di buku itu diceritakan bahwa soal compounding effect. Soal Warren Buffett itu kaya banget karena dia mulai dari usia 13. Kalau misalkan dia mulai dari usia 20, kekayaannya tidak akan lebih dari setengah kekayaan dia sekarang. Aku lupa spesifiknya berapa. Pokoknya tulisan itu menceritakan bahwa salah satu senjata yang dimiliki investor itu adalah waktu, dan compounding effect itu kan disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 ya. Selain itu, tulisan di The Psychology of Money yang cukup berbekas di aku adalah, ini konteksnya aku baca Psychology of Money itu bener-bener nggak jauh setelah aku baca-baca bukunya Robert Kiyosaki yang tadi aku rekomendasikan. Jadi benar-benar masih banyak hal yang belum aku ketahui soal personal finance. Sekarang pun banyak banget yang belum aku ketahui karena masih seluas itu topik soal personal finance yang bisa digali. Cuman yang membekas di aku waktu dulu adalah standar kaya itu adalah punya mobil. Dan buku ini menyadarkan aku bahwa tidak loh, punya mobil itu bukan standar kekayaan. Faktanya, satu-satunya data yang kita punya soal mobil adalah antara asetnya atau kekayaan bersihnya berkurang senilai mobil itu, atau kedua, hutangnya bertambah senilai mobil itu. Itu tidak pernah menunjukkan kekayaan seseorang, karena kekayaan sebenarnya itu tersembunyi gitu loh, maksudnya nggak benar-benar kelihatan. Dan hal itu membekas di aku. Itu kalau belum jelas mungkin contohnya kayak gini. Anggaplah kita punya teman namanya Budi. Budi itu tiba-tiba beli mobil seharga 10M. Aku nggak tahu mobil apa, pokoknya 10M aja. Ya, mobilnya memang 10M, tapi bukan berarti Budi itu kaya. Karena ada 2 kemungkinan. Antara uang tabungannya, kita bilang tabungan lebih sederhana ya. Uang tabungannya itu bernilai 10M habis buat beli mobil itu, atau utangnya bertambah senilai mobil itu, 10M. Atau yang satu lagi sebenarnya bisa sewa juga sih. Cuman intinya adalah mobil tidak merepresentasikan kekayaan, karena kekayaan sesungguhnya itu biasanya ya tidak kelihatan. Kalau orang benar-benar kaya mungkin punya mobil senilai 10M, maka kekayaannya kalau dengan hitung-hitungan sehat harus berpuluh-puluh kali lipat dari nilai mobilnya. Ya itu sih. Jadi mobil itu tidak merepresentasikan kekayaan seseorang. Satu-satunya data yang kita miliki soal mobil adalah antara asetnya berkurang senilai mobil itu, atau hutangnya bertambah senilai mobil itu. Dan mungkin ini yang tiba-tiba aku keingetan bahwa pada dasarnya dividen terbesar yang bisa dibelikan oleh uang adalah kebebasan untuk mengatur waktu. Dan itu menjadi set atau mindset aku dalam mengejar financial freedom. Pada akhirnya financial freedom itu agar kita bisa mengambil alih waktu yang biasanya tersita. Tersita ini konteksnya misalkan orang yang bekerja di tempat yang dia tidak ingin, dan akhirnya kerja 9 to 5, padahal dia mungkin inginnya traveling, tapi nggak bisa karena ada kewajiban pekerjaan. Dan dividen terbesar yang bisa diberikan oleh uang adalah waktu. Itu beberapa poin yang ada di buku The Psychology of Money, dan poin-poin lainnya juga sangat menarik untuk dipelajari dan dibaca. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi, aku akan coba review singkat judul-judul buku tadi. Pertama adalah The Richest Man in Babylon. Yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Dan yang ketiga adalah The Psychology of Money. Kalau kamu punya rekomendasi buku lain untuk belajar personal finance yang benar-benar membekas di diri kamu, boleh kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka videonya boleh like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak apa-apa. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.